Shalom, tema ibadah keluarga pada malam hari ini, jangan malas agar rencana hidup terwujud. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan dan kesuksesan seseorang meraih cita-citanya hanya dapat dicapai dengan kerja keras, rajin bekerja dan dilengkapi dengan disiplin. Kalau kita membaca atau memperhatikan dengan baik biografi atau riwayat hidup seorang meraih prestasi yang sukses, meraih karir puncak dalam berbagai macam profesi yang digeluti, antara lain profesi pekerjaan sebagai pengusaha, aparatur sipil negara, PNS, wira swasta, tenaga akademik, dosen guru, peneliti, dan pejabat-pejabat di pemerintahan atau pimpinan di perusahaan swasta. Kesuksesan yang mereka peroleh tentunya adalah dengan berhasil dan diraih dengan kerja keras ataupun juga rajin di dalam bekerja, dan tentunya dilengkapi dengan disiplin. Tidak ada yang bermalas-malasan. Ibu bapak, saudara dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, adapun kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang digolongkan sebagai sastra hikmat. Kitab yang lain adalah kitab Ayub dan Pengkhotbah. Kitab ini disebut sebagai kitab hikmat karena membahas berbagai makna kehidupan dan perilaku yang mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca kitab Amsal secara tekun dan mendalam, kita dapat mengerti, melihat, dan memahami kata-kata bijak tentang bagaimana manusia hidup harmonis bersama Allah dan sesama. Bacaan Alkitab yang baru kita baca dan dengar tadi dari Amsal pasal 20 ayat keempat hingga ayat yang kelima menjelaskan agar setiap orang tidak boleh malas, tetapi menasihatkan kita harus rajin bekerja, dilengkapi dengan disiplin, dan tentunya dilakukan dengan berdoa. Sebagaimana ungkapan ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Sering kita mendengar tentang kesusahan yang dialami seseorang. Mengapa tidak mendapatkan pekerjaan, sulit mencukupkan kebutuhan hidup keluarga, sandang pangan, dan tidak berhasil dalam meraih cita-cita. Hal ini dapat terjadi karena kemalasan, dan terkadang yang disampaikan ialah karena sudah nasib dan takdir. Bagi kita orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, tidak mengimani oleh karena nasib atau takdir, karena Tuhan selalu memberkati hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Apabila kita berdoa dan bekerja, rajin dengan sungguh-sungguh, percaya akan kuasa pertolongan Tuhan, hidup kita pasti berubah, mengarah ke arah yang lebih baik dari hari lepas hari, dan kita cepat keluar dari masalah ekonomi. Kita dapat keluar dari beban pergumulan hidup, keluar dari kesengsaraan, keluar dari kemiskinan, dan tentunya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup sukses adalah sesuatu yang diharapkan, didambakan setiap orang. Apakah sukses dalam menyelesaikan pendidikan, misalnya saja menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, sukses dalam karir pekerjaan, sukses dalam pelayanan, ataupun sukses dalam keluarga. Begitu kuatnya keinginan manusia untuk hidup sukses, maka tidak jarang juga manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Kita harus bisa memahami bahwa Tuhan menghendaki kehidupan anak-anaknya senantiasa kudus dan terpisah dari hal-hal yang duniawi, atau bisa dikatakan hidup selaras dengan firman-Nya. Karena itu, kita harus menjaga seluruh roh, jiwa, tubuh kita tanpa cacat dan celah setiap waktu dengan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Dalam kitab Amsal pasal 20 dengan tegas mengajarkan beberapa profil kepribadian yang tidak benar di dalam hidup ini, sehingga harus kita jauhi, antara lain suka peminum, ayat yang pertama. Orang yang suka membangkitkan amarah orang lain, ayat yang kedua.
orang bodoh yang pemarah, ayat yang ketiga, pemalas, ayat keempat dan ayat yang ke-13, dan orang yang berlaku curang, ayat ke-10 dan ayat ke-14. Orang-orang yang berperilaku demikian, hidupnya hanya akan menyusahkan orang lain dan mencelakakan dirinya sendiri. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita harus berubah dan perubahan itu harus tampak jelas. Kita harus mengubah diri dari tingkah laku kita yang lama dan hal-hal yang biasa kita lakukan, termasuk juga dalam hal berpikir. Jangan lagi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perilaku yang bagaimanakah yang benar dan yang seharusnya dilakukan umat Allah dalam hidupnya, yaitu menjauhi perbantahan, merancang hidupnya dengan baik, hidup dengan setia, berlaku bersih dan jujur, serta bijaksana dalam perkataan. Semua perilaku seperti ini akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi, sikap hidup kita yang kita praktekkan akan mencerminkan karakter sifat Allah melalui hidup kita sehari-hari. Orang Kristen harus menunjukkan bahwa sikap jujur, penuh loyalitas, serta kekudusan harus tetap terjaga dimanapun kita berada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apabila kita rajin membaca Alkitab, Allah tidak pernah memakai orang yang dipercaya, orang yang bermalas-malasan. Sebut saja contohnya Yusuf dan Daniel yang memiliki karakter yang jujur, tekun, bekerja keras dan disiplin, sehingga mendapatkan kepercayaan dari raja, dan mereka dipercayakan kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan pada zaman tersebut. Ini menunjukkan Tuhan tidak suka orang pemalas. Yang harus kita miliki sekarang ini ialah semakin sulit kondisi hidup kita, justru kita semakin tertantang, harus makin giat dan makin kuat. Demikian juga jauhkan yang bersungut-sungut atau menyalahkan hidup ini. Kita harus semangat, sikap optimisme dan pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Jangan pernah kita terbawa oleh kemalasan, karena iblis selalu mempengaruhi kita ke arah yang negatif. Lawan kemalasan dengan kekuatan firman, pasti kita berubah, rajin bekerja, tidak lagi kita tidur yang berlebihan, bangun pagi-pagi, dan kita boleh bangun tentunya sebelum matahari terbit. Ubah kebiasaan kita sehingga berkat dan rezeki yang kita peroleh kita lebih cepat daripada orang lain. Marilah kita selalu berkomitmen untuk berubah, untuk maju. Pasti Tuhan mengubah hidup kita mencapai keberhasilan, meraih kesuksesan. Tidak lagi kita mencari kambing hitam, menyalahkan keluarga, menyalahkan teman, menyalahkan orang lain. Tidak jarang pula kita menyalahkan Tuhan. Kitab Amsal pasal 13 ayat 4 menyatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tuhan dengan hati memberkati orang yang rajin, tetapi orang malas akan berakhir sia-sia. Banyak firman Tuhan yang menyinggung tentang kemalasan, antara lain yang bertuliskan pada Amsal pasal 6. Dalam pasal ini dikatakan bahwa kita bisa belajar mengenai kerajinan seekor semut, binatang yang paling lemah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Mengapa semut diambil sebagai contoh? Kalau kita memperhatikan semut, kita akan melihat bagaimana semut bergerak dan bekerja dengan rapi, teratur, dan dengan rajin. Semut mampu mengangkut makanan yang jaraknya jauh menurut ukuran semut, dan makanan yang diangkut lebih besar dari ukuran tubuhnya, dan mengerjakannya dengan kompak, bersama-sama, bergotong royong sampai ke tempat tujuan. Firman Tuhan berkata, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, semut menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Betapa kagumnya kita, semut saja binatang yang lemah
bisa berbuat demikian, masakan kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran yang sempurna tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Tentu hal ini patut kita renungkan bersama. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-18 mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kegagalan dan kehancuran tentu seringkali berawal dari kemalasan yang terus berkuasa atas diri kita. Hal ini tentunya kita harus berubah. Kita harus melatih diri kita disiplin, semangat, pantang menyerah dan putus asa. Mari kita cepat keluar dari kemalasan agar hidup kita berubah menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan moto, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kerjakanlah apa yang dapat kita kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Hal ini tentunya salah satu kiat-kiat mencapai kesuksesan. Tantangan dan pergumulan yang kita alami saat ini hampir 1 tahun semenjak terjadinya pandemi COVID-19 tentunya berdampak kepada seluruh kehidupan kita masing-masing, dan hal ini tentunya tidak mudah. Banyak kehilangan pekerjaan, penurunan usaha-usaha yang kita lakukan, keadaan ekonomi atau pendapatan tidak lagi sebesar sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Aktivitas ruang gerak kita menjadi terbatas. Kondisi yang kita alami tentunya tidak boleh putus asa. Kita semangat dan berpengharapan selalu kepada Tuhan Yesus. Kita hadapi dengan iman yang teguh. Kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, dan pasti Tuhan Yesus memampukan kita melewati masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Jangan pernah kita lepas daripada pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita lepas dari tangan Tuhan sehingga kita selalu menjadi pemenang. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, Amsal 20 ayat keempat hingga ayat yang kelima menjadi renungan dan menjadi suatu pengajaran hikmat yang menasihati kita dan memperingatkan kita supaya pertama, tidak boleh malas dalam menjalani hidup ini. Harus rajin bekerja, disiplin dalam setiap usaha yang kita kerjakan, sehingga pertolongan dan kuasa mujizat dan berkat Tuhan dicurahkan buat kita masing-masing. Dan kita boleh meraih keberhasilan, kesuksesan, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kita juga diingatkan dan dinasihati bahwa rencana-rencana dan cita-cita yang indah dan yang baik dalam hidup kita tidaklah cukup, karena rencana dan cita-cita kita itu mesti diwujudkan dalam usaha atau tindakan nyata. Untuk meraih kesuksesan butuh perjuangan, butuh proses panjang, butuh pengorbanan, juga melelahkan. Karena itu diperlukan kesabaran, diperlukan keuletan, diperlukan ketekunan, kerajinan, dan diperlukan kerja keras. Yang ketiga, adapun kesuksesan yang kita peroleh bukanlah semata-mata hasil usaha kita sendiri atau usaha manusia semata, tetapi kesuksesan yang kita peroleh karena Tuhan memberkati perjuangan dan jerih payah kita. Karena itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, selalu rendah hati, karena keberhasilan yang kita peroleh semua adalah dari berkat Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam mewujudkan rancangan yang kita inginkan, supaya rencana dan cita-cita kita dapat terlaksana dan berhasil. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Amsal pasal 20 ayat 5a. Mari terus mengandalkan Tuhan dalam mewujudkan rencana kita, agar rencana hidup terwujud. Diberkati kita yang mendengarkan firman dan melakukannya, dan memberitakan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.